Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin bersama saya Uki. Di video kali ini aku mau membahas kasusnya Vina kelanjutannya ya. Mudah-mudahan kalian gak bosan nih nonton video-video aku atau kasusnya Vina ini guys, karena cuma kalian lah yang bisa membantu mereka, seperti Peggy Setiawan, mungkin 7 pidana yang sebenarnya mereka dari salah satunya tidak bersalah gitu ya guys ya, atau mungkin semuanya tidak bersalah gitu, mereka hanya menjadi korban fitnah ya mungkin guys. Dan mungkin salah satunya ini cara mereka, doa-doa mereka terkabul mungkin ya, untuk menggerakkan hati-hati kita semua supaya kasus ini tetap up gitu, tetap up, tetap viral, supaya kasus ini jangan sampai menghilang guys. Kalau sampai menghilang ini, mereka tetap nggak bisa keluar. Kasihan kan kalau kita menjadi mereka ya, mereka seperti yang di 7 pidana ini, atau menjadi Peggy Setiawan gitu ya, dan kita tidak melakukan kejahatan itu, gimana guys. Jadi kita harus membantu mereka. Mereka hanya hanya rakyat-rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba difina oleh oknum-oknum jahat ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mereka melakukan kejahatan tapi dilimpahkan ke masyarakat kecil gitu, rakyat kecil guys. Maaf agak belibet. Nah, ini ada sebuah video yang kalian harus tonton. Videonya mungkin kalian boleh komentar setelah melihat video sampai fullnya guys. Kita lihat videonya guys. Sebetulnya kalau kita lihat ya, tambah banyak peraturan yang dibuat terhadap seseorang yang sangat diragukan kesalahannya, itulah malah membuat masyarakat mencurigai, kok begitu parah, kok bisa dipaksakan seorang yang tidak salah, kok malah dihukum, dan hukumnya kan terlalu tidak adil. Bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat? Lihat, kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang ya untuk rakyat, untuk kepolisian Indonesia, karena dari sini aja sudah terlihat ya banyak kasus-kasus korban salah tangkap sebelumnya. Sebelum Peggy juga ada lagi guys sebenarnya, tapi nggak seviral ini gitu ya. Kan bisa melihat, masyarakat pun bisa melihat kalau apakah sama ciri-cirinya dengan ciri-ciri yang diberitahukan sebelumnya. Ini kan kawan-kawannya cukup banyak yang tahu siapa sih geng motor, siapa sih pimpinan geng motor. Jadi jelas ini suatu perbedaan pendapat yang sangat besar. Kalau kita datangkan ahli, juga ahli semua mengatakan inilah yang Peggy sebenarnya, ini Peggy yang salah. Tapi bagaimana kalau polisi memaksakan bahwa Peggy tidak salah, itu yang dihukum. Ini sebetulnya suatu yang sangat tragis, dan jelas masyarakat sudah hilang kepercayaan ke kepolisian. Kalau sudah salah tangkap dan sudah melihat bahwa ini suatu yang keterlaluan, sudah di luar kemanusiaan. Kalau sudah salah tangkap, maka akan terjadi sesuatu yang dimana pembunuhan karakter. Jadi nanti coba kita lihat setelah ini, apa yang akan terjadi. Sekarang saja, apakah ada kepercayaan ke kepolisian? Banyak rakyat-rakyat yang tidak percaya ya, mulai dari sekarang ya guys ya. Apalagi setelah kasus ini, apalagi nanti kalau misalnya benar-benar Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah, ini yang membuat pihak kepolisian tetap kekeh kalau dia itu pelakunya, karena dia pasti malu banget kalau sampai ini salah tangkap gitu guys. Apalagi ada 7 pidana loh ya, dan ini benar-benar wow, bahkan nama kepolisian makin jelek aja guys, apalagi Kapolda Cirebon ya. Apa bukan tambah lama tambah pudar? Benar. Dan kalau kita lihat bukan hanya ini ya, bahwa kejahatan sudah sampai begitu keji, itu artinya umumnya secara kejiwaan, secara ilmiah sudah lama dibiarkan. Jadi seseorang pada saat mulai berbuat keji tidak akan terlalu tega, tapi kalau dia terus berlanjut, disitulah tumbuh ketegaan dan kekejian. Jadi kekejian yang begitu parah menandakan bahwa dia terlalu dibiarkan untuk melakukan tindak kriminal, untuk melakukan suatu kejahatan yang sifatnya keji. Mencengangkan, ketika keluarga membuka jok motor Peggy Setiawan. Sejumlah kuasa hukum dan ibunda Peggy pertama kalinya membuka dalam jok kendaraan roda 2 yang biasa dipakai anaknya bekerja bangunan di Bandung, Jawa Barat. Para pengacara dan ibunda Peggy serta adiknya membuka isi dalam jok kendaraan roda 2 usai diserah terimakan oleh penyidik Polda Jabar, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Di halaman parkir Mapolda Jabar, ibunda Peggy dan kuasa hukumnya membuka dalam jok kendaraan roda berjenis Nuvo berwarna biru dengan nomor polisi Z6046HX, milik Peggy Setiawan. Lihat ada Al-Qur'annya di jok motor Peggy Setiawan, kata Tony RM saat mengecek kendaraan Peggy.
Kemudian Tony membeberkan kembali selain Al-Quran. Di dalam jok kendaraan tersebut tersimpan 2 jaket berwarna coklat dan hitam. Ini baju-bajunya Peggy berwarna coklat dan hitam, kata Tony. Sebelumnya, penyidik Direktorat Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat perlahan-lahan mulai mengabulkan permintaan kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Permintaan kuasa hukum yang dikabulkan yaitu sebuah unit kendaraan roda 2 milik Peggy Setiawan yang sebelumnya disita oleh penyidik Polda Jabar saat penangkapan di Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2024 kemarin. Kendaraan roda 2 tersebut berjenis Nuvo berwarna biru dengan nomor polisi Z6046HX, milik Peggy Setiawan. Tony RM kuasa hukum Peggy Setiawan menjelaskan alasan pihak kepolisian mengabulkan itu lantaran kendaraan yang disita Polda Jabar tidak ada kaitannya dengan waktu peristiwa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian terhadap kliennya. Jadi ini motornya Peggy Setiawan yang pada saat diamankan itu menggunakan motor ini di Bandung, jadi ini tidak ada kaitannya sebetulnya dan seharusnya motor yang Jupiter juga yang 2016 belum dibalikin lagi, kata Tony RM di Mapolda Jabar, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Tony menyampaikan kendaraan tersebut sudah secara resmi diserahkan oleh penyidik kepada keluarga Peggy. Secara resmi telah diserah terimakan ada kunci sama STNK juga, ungkap Tony. Namun untuk mengenai handphone 2 saksi lain yaitu Bondol dan Suparman yang sempat disita penyidik, Tony membeberkan saat ini belum juga dibalikkan. Kalau handphone saksi masih dipakai katanya, bilangnya 3 hari tetapi sampai sekarang belum dibalikin juga, ucap Tony. Alhamdulillah akhirnya motornya Peggy dikembalikan, semoga Peggy segera pulang, amin ya Allah, amin. Lah bukannya mata lagi, bukannya motornya warnanya pink ya guys, kok ini warna biru, apakah sudah dicat ulang atau gimana nih, apakah, dan katanya motornya smash, ini kayak bukan motor smash, kayak motor ini guys. Wow, ada Al-Quran loh katanya guys, kita lihat ya. Tuh lihat. Itu tuh ada sobekan kayak apa ya? Kayak Yasin ya, kayak Yasin gitu ya. Bacaan Yasin gitu tuh. Ada Al-Quran, ada sobekan itu. Masa geng motor bawa-bawa Al-Quran di jok motor ya? Wow. Dari sini kita bisa menilai ya siapa Peggy Setiawan sebenarnya guys. Kalian bisa melihat apakah dia benar-benar pelaku. Nah, orang-orang yang masih menyudutkan kalau Peggy Setiawan bisa melihat video ini. Mungkin kalian bisa, wow ternyata emang benar kalau Peggy Setiawan bukan. Kalau dia emang anggota geng motor, mereka lebih banyak, maaf ya, untuk minum-minum, untuk ya bergajulan gitu guys, daripada untuk membawa-bawa seperti ini gitu ya. Kalian bisa menilai sendirilah ya siapakah Peggy Setiawan ini guys. Gimana doa mama selalu menyertai anak mama. Ya Allah, aku lihat ini sedih banget ya, lihat ibunya berjuang untuk anaknya. Kalau anaknya ini tidak pernah bersalah guys. Maaf tidak ada musik, jadi aku nggak bisa nonton full karena ini ada musik dari Nick Ardila ya. Takutnya kena copyright. Kasih ibu sepanjang masa. Udah miris guys, aku lihat tengah secara mudah-mudahan doa ibu terkabulkan dan doa-doa ibu-ibu yang lainnya yang dari terpidana yang sudah dipenjara itu yang 8 tahun ya, mudah-mudahan juga terkabulkan kalau anak-anak mereka itu ternyata tidak bersalah guys. Mudah-mudahan juga bisa bebas dari jerat-jerat hukum ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Apa ini tulisannya? Allah limpahkanlah rezeki hamba, amin, supaya hamba bisa terus jadi tulang punggung untuk keluarga dan adik-adik hamba. Ya Allah, aku miris banget lihat ini guys. Ngerasa sedih banget karena belum bisa transfer buat mama katanya gitu guys. Wow, sedih banget ya. Jarang ada anak-anak orang seperti itu guys. Jarang ada anak-anak yang mementingkan keluarganya sendiri daripada dia sendiri gitu ya. Maaf guys, aku agak sedih ya. Gimana ya? Jarang loh, hanya orang-orang tertentu yang mau bertanggung jawab, menjadi tulang punggung, mencari nafkah gitu ya. Dia hanya fokus mencari nafkah, mencari uang untuk orang tuanya, untuk ibunya gitu ya, untuk adik-adiknya gitu guys. Ini jarang banget loh. Kalian kalau baca ini merinding banget loh. Terus ada lagi di bawah, hampir setiap saat aku selalu memikirkan bagaimana dan dengan cara seperti apa katanya guys, agar aku bisa membahagiakan orang-orang
yang sangat aku sayangi itu, katanya guys. Karena kebahagiaan adalah ketika melihat mereka bahagia. Wow, ini merinding banget sih menurut aku guys. Gila sih ini postingannya. Postingan dia itu benar-benar aku bikin meleleh gitu guys. Pertanyaan, apa masih sempat ikut geng motor? Orang-orang seperti apakah masih sempat? Kalian yang kemarin-kemarin ya, orang-orang yang menuduh beliau ini, si Peggy ini pelakunya, apalagi para pakar-pakar wira-birawang itu ya, yang menganggap sudah mengejudge ya sama Rasman ya, si botak itu, si botak, si kayak kodok gitu ya, si kodok, kodok gitu ya, kalian tahu kan, yang 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 di yang disindir sama Hotman itu loh guys ya, yang mengatakan ini adalah pelakunya. Wow, ini harus lihat sih dia si botak gitu ya, sedih banget. Tukang gorengan berkata, Peggy orang baik, tiap hari kalau makan hanya pakai tahu, yang penting nasinya banyak demi mencukupi ibu dan adiknya, katanya guys. Dan abang kos berkata kalau Peggy suka ke masjid terus ngaji, dan sekarang pun berada di tahanan masih tetap kuat puasa Senin Kamis guys. Wow, itu sih benar-benar gimana ya, wow keren sih menurut aku. Mudah-mudahan dengan kejadian ini namanya Peggy tentu saja bakal, kalau dibebaskan, namanya makin bersinar gitu ya, bakal dipanggil ke, maksudnya panggil ke podcast gitu ya, dan mungkin bisa menjadi tiktokers gitu ya, mungkin jadi selebgram gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nama kamu baik dan kehidupan kamu menjadi lebih baik guys, banyak bantuan yang akan menyorot kamu untuk Peggy Setiawan. Terima kasih sudah mampir guys, jangan lupa bantu subscribe dan sering dukung Peggy Setiawan supaya terbebas, termasuk para pelaku yang lainnya yang dia nyatakan tidak bersalah itu guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you guys.